Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang Kita akan bahas soal, tapi terlebih dahulu kita sedikit mengulas tentang tahapan seleksi P3K. Nah, seleksi P3K di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2022 ini terdiri dari ada dua, seleksi administrasi. Sebentar. Seleksi administrasi, kemudian yang kedua itu ada seleksi kompetensi atau CAT. Nah, CAT itu terdiri dari ini beberapa item. Kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan ada yang keempat itu wawancara. Kemudian untuk yang ini termasuk di dosen. Kemudian untuk yang jabatan dosen itu ada tambahan lagi, ada wawancara dan praktik mengajar atau micro teaching. Nah, di video kali ini kita langsung saja bahas soal terkait dengan kompetensi manajerial. Soal nomor 1, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Yang A, saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Yang B, saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Kemudian yang C, saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kemudian yang D, saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Kemudian yang E, saya membaginya sesuai dengan bakat. Nah, ini mana Bapak Ibu? Jadi kalau dilihat dari jawabannya itu yang paling cocok itu yang C ya. Sebentar. Pena. Nah, yang C ya. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Tentu saja, jadi kalau misalnya kita mau membagi tugas kepada rekan, tentu kita harus lihat dulu keahlian dan keterampilannya. Jadi nomor 1 C. Kemudian yang kedua, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A, saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B, saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C, saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Kemudian yang D, saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Kemudian yang E, saya kadang mencatat, kadang tidak. Nah, ini nih. Jadi kalau melihat jawabannya itu yang benar mana Bapak Ibu? Yang benar itu A ya. Saya mencatat untuk pertimbangan, kemudian sasaran, kemudian deadline. Jadi ada yang akan dituju dan ada deadline-nya, kapan akan berakhir suatu urgensi tersebut atau prioritas. Karena sesuai dengan namanya prioritas dan urgensi. Kemudian yang ketiga, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Nah, kemudian jawaban yang A, saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Kemudian yang B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Dan yang C, saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Kemudian yang D, saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Kemudian yang E, saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Nah, ini agak harus jeli nih. Jadi ketika ditanya Anda sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu tugasnya apa? Berarti kan dia harus bisa memanage, bisa mengontrol, dan harus bisa mengawasi. Gitu ya. Kalau menurut saya ini jawabannya adalah yang A. Gitu. Mendelegasikan semua tugas kepada semua staf, dan saya sebagai pengontrol. Coba yang B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Gimana ya? Nah, agak berat sih ini sebenarnya AB. Kemudian saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Ini berarti yang ditanyakan manajerial seorang pemimpin, berarti kan dia harus bisa itu tadi ya. Harus bisa mengawas dan harus bisa mengontrol. Jadi menurut saya jawaban yang nomor 3 itu A. Silahkan Bapak Ibu jika ada
jawaban yang lain? Silahkan di kolom komentar. Kemudian yang ke nomor 4, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? Yang A, saya tidak merasa terganggu dengan itu. Kemudian yang B, saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Kemudian yang C, saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. Kemudian yang D, tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Kemudian yang E, saya merasa terganggu dengan hal itu. Nah, jika ada tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan, ingat ya. Jadi ada clue-cluenya, mengacaukan. Saya tidak merasa terganggu. Ini berarti ya jelas bukan jawabannya. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Oke, ini boleh di-keep. Kemudian saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. Ini boleh di-keep. Kemudian tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Ini gak jelas. Kemudian E, saya merasa terganggu dengan hal ini. Pertanyaannya adalah untuk ini nih, aktif mencegah. Kemudian berusaha aktif mencegah. Berarti yang ditanyakan ini kan berarti usaha kita, berarti kan. Nah, pilihannya sekarang ini enggak masuk tadi. Kemudian sekarang pilihannya antara B sama C. Coba yang B, saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Kemudian yang C, saya selalu menolak. Nah, ini berarti kan, ini kalau jawaban seperti ini lebih condong ke ini ya, berarti yang B. Kita harus menyortir dulu mana tamu yang penting, mana tamu yang bisa nanti, atau mana rapat yang mendesak dan yang lain gitu ya. Jadi nomor 4 itu B. Kemudian yang nomor 5, seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik? Yang A, selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Kemudian yang B, kadang-kadang jika ide baik itu muncul. Kemudian yang C, sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. Kemudian yang D, saya jarang mengemukakan ide. Yang E, kadang-kadang ide diterima. Kita ini dulu, kita blacklist dulu mana yang kadang-kadang ide. Coba dari atas dulu. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Ini boleh. Kemudian yang B, kadang-kadang jika ide baik itu muncul. Kadang-kadang ya. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. Boleh. Kemudian saya jarang. Nah, ini jarang. Kemudian kadang-kadang. Berarti antara A dan C. Sering sama selalu berarti lebih pilih yang selalu aja daripada sering. Karena kan ini manajerial kita, berarti yang 5A. Kemudian nomor 6, seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Yang A, tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B, penting tapi bukan yang utama. C, biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D, cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang E, penting tapi yang utama adalah target. Kekompakan tim tidak perlu terlalu penting karena yang terpenting adalah kita sortir dulu. Yang A ini kurang masuk. Kemudian yang B, penting tapi bukan yang utama. Kalau timnya nggak kompak, gimana mau mendapatkan tujuan itu ya. Kemudian biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. Nggak nyambung jawabannya. Kemudian yang D, cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang E, penting tapi yang utama adalah target. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Yang E, penting tapi yang utama adalah target. Ini kalau menurut saya ini lebih condong ke E ya. Jadi kekompakan tim itu penting, tetapi tetap yang diutamakan adalah target. Dan yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Jawabannya yang A, saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. Kemudian yang B, ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut.
Kemudian yang C, orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Kita sortir dulu. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. Ingat, yang ditanya adalah masalah yang sedang dihadapi tim ya. Kemudian yang B, ketua tim adalah penanggung jawab. Ini enggak. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. Ini berarti kan memojokkan orang nih. Kemudian yang D, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Nah ini nih, harus diselesaikan bersama nih. Nggak bisa satu orang menyelesaikan masalah tim. Kemudian yang 8, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Yang A, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B, saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C, saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. Kemudian yang D, saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. Yang E, saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Kita sortir dulu ya. Kemudian yang A, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Ini kalimatnya bagus. Kemudian yang B, saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. Berarti ini pilih kasih. Yang C, saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Ini nih kurang baik. Saya jarang memberikan. Berarti ini juga saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Berarti antara A dan E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Apresiasi itu macam-macam ya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi menurut saya yang 8 ini jawabannya adalah E. Yang 9, apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A, saya merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B, jika dalam kondisi benar-benar mendesak maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. C, tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. Yang D, jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Yang E, selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Nah, mari kita sortir. Merasa sulit karena tidak ingin. Nah, ini nih sungkan-sungkanan ini berarti. Kemudian yang B, jika dalam kondisi benar-benar mendesak maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Ini boleh di-keep. Dan yang C, tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan. Kemudian yang D, jarang meminta tolong. Nah, ini jarang. Ini terlalu menutup diri. Kemudian yang E, selalu meminta tolong. Ini selalu meminta tolong, mati menyusahkan orang lain. Antara B dan C, jika dalam kondisi benar-benar mendesak maka saya akan meminta tolong. Ini kayaknya yang lebih bagus ini. Coba yang C, tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. Kalau saya, menurut saya sih lebih yang ke B ya. Silahkan Bapak Ibu jika ada jawaban lain. Kemudian yang 10, bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? Target individu tercapai maka target tim akan tercapai. B, target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C, sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. Yang D, mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Kemudian yang E, hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Nah, kita sortir dulu. Target individu tercapai maka target tim akan tercapai. Boleh di-keep. Kemudian target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. Keep. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. Nah, bagaimana kalau kedua-duanya 50%? Berarti kan agak jelek. Kemudian yang D, mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Kemudian boleh di-keep yang D. Kemudian yang E, hanya mendahulukan target tim
Jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Nah, jika waktu cukup, kalau nggak cukup gimana? Nah, berarti antara A dan D. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. Yang D mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Berarti kan kita sebenarnya harus mementingkan kelompok ya, daripada harus mementingkan diri sendiri. Jadi kita kepentingan kelompok dulu, tim, kemudian baru kita menyelesaikan tugas individu kita. Berarti logikanya adalah D ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.